ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak hal yang telah kita lalui dalam 1 tahun ini. Terkadang kita sesat ketika berbagai kesulitan menerpa kehidupan kita. Tetapi kita harus selalu yakin dan percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia akan selalu membuat rancangan yang indah bagi kita, rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Allah bagi kita. Rancangan itu jugalah yang harus kita pegang teguh agar kita bersuka cita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Marilah bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan, Las rohaku lau mamuji. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bagaimanakah waktunya tiba. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada ibadah akhir tahun ini yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel dalam ibadah akhir tahun ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Refleksi akhir tahun. Malam hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2021. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini dan kita segera memasuki tahun yang baru 2022. Berbagai macam hal yang telah kita lalui, bagaikan roda yang berputar, kadang kesulitan, mara bahaya, dan rintangan datang. Namun sukacita juga diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengizinkan kita bekerja menuai hasil dari pekerjaan kita. Kita boleh memberangkatkan anak-anak kita menimba ilmu. Juga banyak hal lain yang membuat kita bergembira. Mengingat semuanya itu, saat ini hendaklah kita bersukacita karena Tuhan mengizinkan kita berjalan sampai pada akhir tahun 2021. Hingga saat ini kita masih dalam suasana ketakutan dan waspada karena COVID-19 belum pasti telah berakhir. Pada akhir-akhir ini jumlah yang terinfeksi COVID-19 memang sudah menurun. Anak-anak didik telah diperbolehkan bertatap muka di sekolah walaupun masih dibatasi waktu. Kita telah boleh kembali bekerja, perekonomian negara kita semakin membaik. Kita telah beribadah di dalam gereja walaupun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita juga telah menyaksikan bahwa pemerintah kita telah berupaya sebaik mungkin agar segenap warga masyarakat Indonesia dapat mengikuti vaksinasi. Karena itu, haruslah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, Tuhan kita. Rancangan damai yang dari Tuhan telah kita rasakan dan akan diberikannya kepada kita selamanya. Marilah
semakin taat dan berdoa selalu kepada Tuhan, kiranya mara bahaya segera berlalu, saudara kita yang terinfeksi virus corona segera pulih kembali, sehingga bersama-sama kita kembali kepada kehidupan yang lebih baik, secara khusus untuk memasuki tahun yang baru 2022 yang akan datang. Saudara-saudara seiman, janji Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Di dalam janjinya ada rancangan damai sejahtera yang hendak diberikannya kepada kita. Itulah yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Dengan demikian, marilah selalu berharap pada janjinya. Peganglah erat janji Tuhan agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seperti biasanya dalam
ibadah akhir tahun disampaikan berita Pangulaon dan berita jujur tahun HKBP Bandung Timur yang sering disebut dengan BRIH. Tapi karena laporan ini cukup panjang, nanti kita bisa melihat langsung melalui buku berita jujur tahun yang akan dibagikan kepada jemaat. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang menjadi kesimpulan. Tiada yang dapat kita katakan selain bersyukur kepada Tuhan Raja Gereja yang menyertai kita setiap waktu kehidupan kita. Di tengah bangsa yang sedang sakit sekarang akibat COVID-19 dan memang sudah berangsur pulih, tetapi kita tidak boleh lengah karena sudah muncul varian baru. Kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dan tetap berhikmat menjalankan tugas dan aktivitas serta pelayanan di tengah-tengah gereja kita juga. Sekilas pandang pelayanan Gereja HKBP Bandung Timur 2021 dan memang sudah kita ikuti secara bersama. Pada prinsipnya semua kegiatan dapat dilakukan dengan baik yang walaupun keadaan berbatas. Kita bisa melakukan secara live streaming, video, YouTube, Zoom, semi virtual, dan akhir-akhir ini sudah bisa dengan tatap muka. Memang dalam perjalanan pelayanan 2021 kita mengalami tantangan yang begitu berat. 2 kali kita mengikuti PPKM dari pemerintah dan menurut pendataan ada 211 yang terpapar dan itu yang masih terdaftar. Kami kemudian percaya lebih dari sini ada jemaat kita yang terpapar dan 14 orang yang meninggal. Tapi puji Tuhan kita masih bisa bersekutu, kita masih bisa memuji Tuhan hari ini. Pelayanan Gereja HKBP Bandung Timur mengacu pada program HKBP secara umum di atas terang tema Yohanes 15 ayat 16. Aku telah memilih dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan disebut pelayanan ini adalah tahun pemberdayaan. Ibadah bisa berjalan dengan baik dengan 5 waktu peribadahan di gereja walaupun masih berbatas, tapi kita masih melaksanakan ibadah di rumah. Ada juga ibadah khusus karena kedukaan. Semua sermon-sermon berjalan dengan baik dengan penata layanan protokol kesehatan. Pelayanan perjamuan kudus baik di rumah maupun di gereja ini, baptisan kudus bagi jemaat yang dewasa dan juga anak-anak. Gereja kita turut serta dalam aksi kepedulian sesama warga jemaat. Mengenai pembangunan, kita tidak bisa melaksanakan pembangunan secara maksimal karena COVID-19 ini. Sarana dan prasarana masih tetap dalam pengurusan IMB dan juga konsolidasi di tengah-tengah kepanitiaan. Tapi tahun ini kita sudah melaksanakan pengalihan nama, buku rekening yang selama ini atas nama pribadi menjadi atas nama pembangunan HKBP Bandung Timur. Mengenai pembangunan Jalan Soekarno-Hatta,
juga belum dapat dilaksanakan, tapi tahun ini puji Tuhan telah bisa dilaksanakan pengurusan balik nama yang selama ini atas nama jemaat 3 orang menjadi atas nama HKBP, dan status tanah ada peningkatan menjadi hak milik. Terima kasih kepada Amang Insinyur Asyotang sebagai Ketua Panitia Sarana dan Prasarana, dan juga Amang Situa TM Nabi Tupulu yang terus berupaya bagaimana penataan di tengah-tengah pembangunan di Soekarno-Hatta. Dan kita juga berterima kasih kepada notaris yang membantu kita. Sebagaimana kita perhatikan bahwa akhir-akhir ini jumlah jemaat yang mengikuti kegiatan gereja semakin meningkat. Hal ini memang perlu mendapat perhatian dari kita semua, baik dari jemaat, parhalado, untuk mengantisipasi ke depan. Memang kita tidak dapat berbuat banyak, namun demikian bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada dengan maksimal, dan perlu kerjasama dan pengertian satu dengan yang lain. Marilah kita mewujudkan HKBP Bandung Timur Bersatu yang semakin nyaman sesuai dengan tuntutan tahun pelayanan yang akan datang, tahun 2022, tahun kesehatan. Sepanjang tahun 2021 ini, gereja kita terus melakukan pembenahan database, dan puji Tuhan sudah selesai sehubungan dengan penyatuan data jemaat setelah bersatu. Sampai sekarang sudah ada jemaat yang terdata 1.488 kepala keluarga. Namun yang sudah mengkonfirmasi datanya, yang sudah ikut penataan administrasi dan juga pemberian kewajiban dan menerima hak sebagai warga jemaat, sampai saat ini masih 1.034 kepala keluarga. Jadi yang 450 KK hanya terdaftar, ya kita tidak tahu bagaimana keadaannya, apakah itu mungkin karena titipan atau yang lain. Mudah-mudahan dengan kesepakatan tahun rapat huriah tahun 2022 ini, bagaimana kita untuk memutakhirkan data berapa sebenarnya anggota jemaat HKBP Bandung Timur ini. Itulah sekilas pelayanan yang kita laksanakan di tengah-tengah gereja kita HKBP Bandung Timur ini. Dan gereja terus berusaha melakukan yang terbaik dan mengajak jemaat untuk saling peduli, dan itu sudah terbukti melalui aksi peduli kasih dan bakti Natal. Gereja juga menyerahkan kepada jemaat almanak dan kalender. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat HKBP Bandung Timur dan simpatisan yang turut aktif dalam pelayanan dan memberikan yang terbaik dalam persekutuan di jemaat ini. Para panggula nagok, para parhalado partohonan Sintua, dan juga non partohonan, itu para pemusik, organis, pianis, multimedia, dirigen kor, para pengurus seksi dan dewan, dan juga para panitia, baik itu panitia yang permanen dan juga panitia temporer, atas pelayanan yang tulus, yang tidak kenal lelah. Tetap semangat, diberkati Tuhan. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih buat semua pelayanan yang turut ambil bagian memperlancar kegiatan gereja ini. Para koster gereja, satpam, dan juga kepada
administrasi gereja kita yang turut membantu kita penataan administrasi di gereja ini dengan baik. Kita bersama-sama menikmati kebersamaan dalam persekutuan di tengah gereja kita, dan harapan dan doa kita ke depan kita bisa sedia kala normal dengan jumlah yang makin banyak bertemu di gereja ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Gudang matongon na binani Jehovah ditongani Huriatta Kawi Bandung Timur, ditongani keluargata, di ngulutta marsada-sada, alani marolopolop jala marlas niroha mahitarisi. Itulah kesaksian pemazmur. Mari kita topang juga dalam doa kepada jemaat kita yang bergumul karena sakit menahun, yang terbaring di rumah dan tidak bisa hadir di gereja ini. Dan teristimewa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah di rumah, tetap berpengharapan bahwa Tuhan memberikan waktu yang terbaik buat kita bersekutu di gereja ini. Saina patupauni debatado partikian nadeng kamuse bohi tarap di tonga-tonga ni Bagas Joroi. Dan kita doakan juga buat jemaat yang masih dalam penggembalaan, yang kena RPP, dan juga jemaat yang terdaftar tapi belum hadir di gereja ini, apakah dia karena merasa apatis dan lain hal. Doa kita menyertai mereka juga. Akhir kata, Tuhan memberkati. Horas. Kami berikan waktu untuk majelis perbendaharaan melaporkan keuangan. Horas Marihita Salutna, salam sehat di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan atas kasih karunia-Nya yang besar, memelihara kehidupan kita dan begitu juga dalam pelayanan kita di HKBP Bandung Timur ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan alur perjalanan keuangan HKBP Bandung Timur di tahun 2021. Memang secara terperinci sudah diuraikan dan dapat kita perhatikan dalam buku berita jujur tahun yang akan diberikan nantinya. Kami hanya menyampaikan gambaran umum saja. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan buat gereja kita, walaupun sempat melaksanakan kegiatan ibadah di rumah dengan PPKM akibat COVID-19 dan tentu mempengaruhi keadaan keuangan gereja kita. Akan tetapi Tuhan Maha Murah sehingga keadaan keuangan gereja kita berjalan dengan baik walaupun situasi pandemi COVID-19. Adapun keuangan gereja kita HKBP Bandung Timur sebagai berikut. 1. Saldo kas awal per 18 Desember 2020 Rp691.723. 2. Penerimaan dari tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 Rp2.497.967.868. Jumlah total saldo awal dengan penerimaan 2021 berjumlah Rp3.088.959.591. Pengeluaran dari 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 berjumlah Rp2.425.427.529. Saldo kas per tanggal 17 Desember 2021 berjumlah Rp633.232.062. Dengan saldo kas per tanggal tersebut terdiri dari 1. Kas Huria di Bank BNI
Rp155.601.062. Deposito di Bank BNI Rp300 juta. Kas Diakoni Sosial Huria di Bank BNI Rp207.631.000. Saldo keuangan Huria per 17 Desember 2021 berjumlah Rp663.232.62. Sedangkan uang saldo peduli kasih berjumlah Rp7.317.871 tersendiri di bank. Kas pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunan Soekarno-Hatta adalah dalam laporan tersendiri dapat kita perhatikan di dalam buku Barita Jujur Tahun. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kami kepada jemaat atas partisipasi dalam mendukung kegiatan gereja melalui persembahan minggu, ucapan syukur, pelayan bulanan, dan juga dukungan untuk diakoni sosial. Jadi dihamu amanami dohot inanami, bolonga tabereng tajalo anon, songon buku na pinasat ni Huriata, Barita Jujur Tahun, tabereng ma rinciana disi, lengkap do disi amang dohot tamuinang, songsoninang akapiliata, ucapan syukur, gotilota lengkap donor disi. Jadi tajalo mei tu situata anon. Akhir kata sian saluhut Pajolis, terima kasih atas kerjasama kita semuanya, baik dengan Sintuawik dan juga jemaat yang langsung mengantar ke kantor gereja, ada juga yang transfer melalui rekening bank. Songonima, songon laporan di keuangata HKBP Bandung Timur 2021. Tuhan memberkati kita semua. Kata sambutan mewakili ruas. Tu pasal timah tu amang P Samosir. Shalom. Perjulu hita mandok muliate tua mata paringan basai ala buido hita di parminggota di bagasan las niroha di panghujung ni taunon. Jala au jongjong di sana mewakili ruas mandok muliate tu amang pendeta Siregar dohot keluarga. Amang pendeta siahaan dohot keluarga nang sude aka parhalado sayang gia matutur ya kahalo jamunay dina sa tao bolonon mas selo jahamuna dina makubasi kuriatta dina sa tao bolonon dospe di bagasan hagugotok kita dina masa nuhaingon ima COVID-19 Siang giat mah dihamu amang inang di tahun 2022 lam tudenggan nama akka parsaurata di pelayanan muna di tahun 2022 songon hami madok siar ruas madok mauliate ma dihamuna sudi akka parhalado nang songoni amang pendeta nang songoni dihita akka ruas molo tabereng do namasa pala ditikyon mulai sa tau bolod 2 tahun nama sari tikyon di Portibion. Alay bodo hita hipas di tahun 2021 ima di panghujung ni tahunon alani tamama hita madok moliat itu amat teribata ala tong do di leon di pasok kita dia pala di tikyon. Siang giam ma boy hita tari paranon tu tahun 2022 di bagasan las niroha dangadong maneng hurang manengaha. Jadi yang dia mari pas-pas itu hatta di parngolwata dia pala ditiki di ruas naro dia pala ditikyon. Songo namo wakili dang pola gajang dono ku hata maulate manang hata
hata sian au sian ruas. Tuhan mana madongani hita, mulai sian olak ni sadarion, saat tidak mengalausi tahun 2020 sadon, tol hasitan non tahun 2022. Hata parpudi dohonokku, selamat menyambut tahun 2022 mari hita saluhutna. Tuhan memberkati hita. Horas. Pengumuman Manang Sunggul-Sunggul. 1. Pada kebaktian akhir tahun hari ini, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan untuk dana pensiun HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 2. Hari Sabtu, 1 Januari 2022, besok adalah kebaktian tahun baru dengan jadwal dan pembagian kelompok sebagai berikut. Pukul 8.30 WIB, WIB 1 sampai dengan WIB 8, serta WIB 10 dan WIB 11. Pukul 11 WIB, WIB 9 dan WIB 12 sampai dengan WIB 22. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan di akhir tahun 2021, itulah yang kita akan dengarkan pada malam ini, diambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa memperhatikannya dengan baik, saya akan membacakannya. Sabda Tuhan berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam satu lembaga ataupun gereja, maka selalu ada yang namanya rencana induk dan juga rencana strategis untuk 5 tahun atau untuk 10 tahun dan seterusnya. Selalu harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui agar visi gereja dapat tercapai dan gereja dapat mencapai target atau tujuan yang sudah ditetapkan. Tanpa ada rancangan kerja yang akan dikerjakan, maka akan sulit gereja atau lembaga itu untuk mencapai tujuannya atau visinya. Gereja akan menjadi atau mempunyai pelayanan yang tidak tentu arahnya atau tidak punya arah yang jelas. Dalam diri Allah juga ada rancangan untuk gereja. Allah yang tahu bagaimana gereja itu berjalan, tapi juga Allah menginginkan agar kita gereja itu mempunyai tanggung jawab untuk menangkap dan juga membaca maksud Kristus, agar gereja mempunyai fokus yang jelas pada visi yang diberikan Roh Kudus kepada kita, sehingga gereja tetap mempunyai jalur yang tepat sesuai dengan maksud daripada kepala gereja, yaitu Yesus. Di akhir tahun ini, di malam ini, maka tema renungan kita adalah rancangan damai sejahtera, seperti yang kita fokuskan pada ayat yang ke-11. Apa sebetulnya rancangan Allah kepada kita, terlebih dalam memasuki beberapa jam lagi, memasuki tahun 2022. Jemaat Tuhan yang dikasihi, umat Israel sedang berada dalam pembuangan di tanah Babel, dan hal ini adalah suatu kegelapan bagi mereka, karena ternyata di masa itu adalah masa-masa yang gelap, karena mereka dibedol atau dicabut dari tanah mereka menuju ke tanah pembuangan. Pembuangan akan terjadi selama 70 tahun. 70 tahun adalah waktu yang cukup lama. Satu generasi pasti akan berlalu dan akan lahir generasi baru di tanah pembuangan. Setelah 70 tahun, kata firman Tuhan, Allah akan memperhatikan kembali umatnya. Janji kepulangan akan digenapi, dan juga Allah sudah merancangkan suatu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera kepada umatnya, agar Israel mempunyai arah tujuan yang jelas dan penuh harapan dan terang dalam perjalanan sejarah kehidupan mereka. Di masa 70 tahun, maka Tuhan akan memperhatikan doa-doa mereka. Tuhan akan berjumpa, mereka akan berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kondisi Israel dan mengumpulkan mereka kembali
setelah mereka tercerai-berai oleh karena pembuangan tadi. Tuhan punya rencana yang besar pada Israel, dan Tuhan sudah merancangkan suatu rencana yang ajaib agar Israel mempunyai atau sedang menuju kepada hari depan yang penuh dengan bahagia dan penuh dengan sukacita. Kata rancangan yang ada di dalam ayat 11 tadi dalam bahasa Ibrani itu berarti suatu jaringan atau suatu susunan atau suatu tekstur atau suatu tenunan. Artinya kalau kita tahu tekstur suatu kain, maka tekstur atau susunan tenunan itu cukup berangkai satu dengan yang lain dan artinya membentuk satu kain. Maka Israel akan dibawa pulang oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menyusun suatu rencana yang ajaib yang dirancangkan oleh Allah sendiri bagi umatnya. Hari depan mereka bukanlah hari yang gelap. Hari depan mereka penuh dengan harapan. Tuhan Allah merancangkan agar Israel itu menuju kepada masa depan, dan masa depannya itu bukan masa depan yang gelap. Program dan rencana Allah itu adalah selalu menuju kepada suatu rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan bagi umatnya. Dalam konsep berpikir Allah tidak ada yang namanya rancangan kecelakaan. Dalam konsep berpikir Allah tidak pernah dia merancangkan supaya umat itu terjatuh. Kejatuhan orang Israel menuju ke tanah Babel bukan rencana Allah, tapi itu merupakan perbuatan mereka sendiri yang mereka lakukan untuk menjauh daripada Allah, dan akhirnya Tuhan Allah membuang mereka. Artinya dalam setiap tenunan dan rancangan kerja Allah tidak ada unsur celaka di dalamnya. Kecelakaan itu merupakan perbuatan daripada Israel itu sendiri yang akhirnya membuat Israel Utara terbuang ke Asyur dan Israel Selatan terbuang ke tanah Babel. Jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang patut kita renungkan pada malam hari ini? Karena ini adalah malam di mana hari terakhir di tahun 2021. Kita sudah tiba di tahun atau akhir tahun 2021. 1 tahun perjalanan hidup kita. Tentu kita melewati banyak sekali pergumulan, melewati banyak sekali tantangan. Kita sudah melewati gelombang pandemik COVID di beberapa bulan yang lalu, dan itu membuat hati kita menjadi gentar dan khawatir karena rupanya ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang meninggal akibat pandemik tersebut, dan itu membuat kita khawatir, itu membuat kita resah, itu membuat kita takut. Kita juga mengalami kesulitan-kesulitan mungkin dalam sisi keuangan yang memukul dengan telak sekali keluarga dan pekerjaan kita. Mungkin kita mengalami pergumulan, sakit yang begitu berat, tapi bersyukur kepada Allah karena Tuhan menyembuhkan kita. Kita berhadapan juga dengan kesedihan yang mungkin disebabkan oleh adanya anak kita atau anggota keluarga kita yang sudah lebih dahulu pulang ke rumah Bapa di sorga. Atau mungkin di antara kita mengalami yang namanya kegagalan atau kurang sukses di tahun 2021. Ada beban yang berat, ada pergumulan yang berat, ada kesusahan yang kita alami, ataupun yang ada pikiran-pikiran yang membuat kita susah di tahun ini. Tapi mungkin di antara kita, tahun ini mungkin juga merupakan tahun di mana kita diberkati, walaupun kita melewati pandemik. Ada yang lahir di tahun ini. Ada yang lulus di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita. Ada juga yang sudah berkeluarga di tahun ini. Ada mungkin di antara kita yang justru naik jabatan atau mungkin juga mendapat pekerjaan. Ada yang bersuka cita karena tahun ini Pahopu pertama lahir. Semua penuh dengan sukacita. Walaupun di dalamnya itu ada rasa was-was dan rasa khawatir. Kita juga bersyukur kepada Allah. Tahun ini kita bisa merayakan Natal dengan sukacita. Dibanding dengan tahun yang lalu, kita mungkin merayakan Natal juga dengan rasa was-was. Dibanding dengan tahun yang lalu, Natal ini mungkin kita rayakan dengan sukacita. Dan ada pujian, ada ucapan syukur kepada Allah yang kita muliakan di dalam Yesus. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Tahun ini akan kita lewati. Beberapa jam lagi kita memasuki tahun 2022. Saudara dan saya tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Tetapi prinsipnya saudara dan saya harus tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita itu selalu punya rencana yang baik bagi saudara dan saya. Tuhan Allah tahu siapa diri kita, siapa saudara. Mungkin saudara pun tidak pernah tahu siapa diri saudara.
Tapi Tuhan Allah tahu siapa diri saudara. Karena Dia Maha Tahu. Karena Dia Maha Tahu, maka Dia mengetahui perjalanan hidup saudara dan saya. Baik itu kemarin, baik itu hari ini, maupun esok, selalu Tuhan punya rancangan yang baik tentang diri kita. Hanya yang baik dan damai sejahtera ada di dalam Yesus. Sepanjang kita ada dalam Yesus, maka selalu ada damai sejahtera. Di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Itu makanya rancangan Tuhan bagi kita adalah suatu rancangan di mana Dia akan memberikan hari-hari hidup kita tahun 2022 dengan penuh damai. Hari-hari, minggu-minggu, bulan, dan tahun yang ada di depan kita disusun oleh Allah, ditenun oleh Allah. Teksturnya sudah jelas dalam konsep berpikir Allah. Rancangan Allah membawa saudara dan saya ke dalam suatu bentuk damai sejahtera. Tetapi itu semua hanya diberikan kepada orang yang bertobat dari dosanya dan yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalamnya saudara akan mengalami damai sejahtera. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus selalu merancangkan hidup kita dalam damai. Allah tidak punya rencana celaka bagi kita, tidak punya. Di dalam pemahaman Allah, selalu Allah ingin supaya saudara dan saya baik dan sejahtera. Dalam cara berpikir Allah, tidak pernah Allah merancangkan kita masuk dalam kecelakaan. Tidak pernah ada. Tidak ada rancangan kecelakaan. Kecelakaan itu berasal dari diri kita, dari setan, bukan datang dari Allah. Dan itulah yang membuat kita harus mengerti, kalaupun kita mungkin menghadapi masalah dan pergumulan, itu semua dalam rangka pengujian iman, supaya kita tetap berada dalam damai sejahtera Allah. Tidak lagi bergantung pada diri sendiri, tetapi semakin bergantung kepada Tuhan. Damai sejahtera, saya ulangi lagi, damai sejahtera itu rancangan Allah. Bukan istilahnya, Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat. Bertengkar, bercerai, baku pukul adalah rancangan setan. Dan mungkin rancangan kita juga. Itu sebabnya kalau saudara ingin berada dalam rancangan damai sejahtera, maka harus hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Rancangan Allah bukan tiba-tiba ataupun kebetulan. Kalau kita membaca silsilah Tuhan Yesus dari Matius pasal 1 dan Injil Lukas, kita melihat suatu rancangan Allah yang ribuan tahun lamanya. Kita melihat kalau kita baca dalam Matius pasal 1, ada tokoh yang bernama Yehuda yang berbuat dosa. Ada Rahab, wanita pelacur yang nenek moyang Yesus. Dan juga ada Rut yang bukan orang Yahudi. Kemudian ada Raja Daud yang mengambil istri Huria berzinah yang bernama Batsheba dan melahirkan Raja Salomo. Dan kemudian Raja Salomo tidak setia kepada Tuhan. Dan kemudian raja-raja Yahudi, Yehuda yang tidak pernah setia kepada Tuhan. Tetapi apakah rancangan Allah itu gagal? Tidak. Rancangan Allah tidak pernah gagal karena seperti tekstur tadi, seperti tekstur kain yang panjang. Dan semuanya itu ada dalam cara kerja Allah. Akhirnya dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah, lahirlah sang anak Allah melalui Maria. Artinya, amang inang, rancangan Allah itu bukan tiba-tiba dan bukan kebetulan saja. Tidak pernah Allah merancangkan sesuatu itu secara tiba-tiba. Tiba-tiba muncul seperti saudara dan saya, tiba-tiba mau pergi maka pergi. Kalau dirancangkan amang pendeta mungkin tidak jadi jalan. Tapi kalau yang tiba-tiba ini bisa jadi sama-sama berangkat. Tetapi Allah tidak punya konsep seperti itu dalam rancangannya. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Seperti tekstur kain yang panjang selalu berangkai satu dengan yang lain. Maka seperti itulah rancangan Allah dari dulu, sekarang, sampai besok. Sehingga rancangan Allah itu betul-betul di luar dugaan pikiran kita. Allah merancangkan perjalanan kita menuju masa depan yang penuh harapan. Tahun 2022 juga adalah rancangan Allah, saudara dan saya memasukinya. Dan di dalam tahun 2022 itu juga ada damai sejahtera, ada terang, ada juga kegembiraan dan sukacita. Tahun 2022 juga tahun yang penuh berkat daripada Tuhan. Di tahun depan tetap ada Kristus yang akan tetap menjadi gembala dan memimpin kita. Apakah virus Omikron akan tersebar sampai ke Bandung ini? Saudara tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Kenapa demikian? Karena ayat 11 mengatakan tekstur atau rancangan itu
akan kita jalani di tahun 2022, dan tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan damai. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya Allah melarang saudara dan saya untuk meramal. Pergi ke dukun untuk meramal. Membuka majalah untuk melihat bintang zodiak, Leo, Aries, Capricorn dan sebagainya. Atau mencoba meramal tangan, jodoh, ekonomi dan sebagainya. Allah tidak pernah izinkan hal itu. Karena itu hak prerogatif Allah dan ada di dalam pola berpikir Allah. Karena itulah makanya saudara dan saya harus tetap pada iman kepada Tuhan Yesus. Karena tahun 2022 kita akan memasuki rancangan damai sejahtera yang datang daripada Allah. Jadi amanginang, naposo bulung, gak usah takut. Tahun depan, tahun yang cerah. Amin. Tahun yang cerah. Masa depan saudara cerah. Masa depan kita penuh harapan. Masa depan kita terang. Karena di dalam Yesus sang sumber terang, semuanya akan diterangi sampai ke Yerusalem yang baru. Jadi di akhir tahun 2021 ini, marilah kita semakin percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah membawa kita memasuki tahun 2022. Di tahun 2022 tetap ada Tuhan kita Yesus Kristus yang menyediakan semuanya dengan cukup dan damai sejahtera. Kita memasuki tahun 2022 dengan iman. Rancangan Tuhan, saya ulangi sekali lagi amanginang. Rancangan Tuhan bukan rancangan tiba-tiba. Bukan rancangan kebetulan. Seperti kita yang saya bilang tadi mau pergi tiba-tiba. Lebih enak tiba-tiba yang berangkat. Katanya begitu. Nanti kalau dirancang-rancangkan bisa saja nggak jadi. Itu kan pola berpikir kita. Tapi berpikir Allah tidak demikian. Seperti tekstur kain tadi dirangkai begitu rupa sampai panjang. Jadi dengan demikian kita akan memasuki masa depan yang penuh dengan harapan. Selamat menutup tahun 2021. Mungkin di antara kita sudah mengkonsep untuk mandok kata jam 00 nanti. Sudah mempersiapkan kata-kata untuk merangkai sastra dan juga mengucapkan puisi memohon maaf kepada orang tua ataupun juga kepada yang lain. Walaupun besok mungkin sudah lupa lagi, buat ulang lagi kan, begitu. Tetapi yang sering terjadi adalah malam ini kadang penuh dengan tangisan dan sandiwara. Dan demikian kan. Nah, jadi janganlah seperti itu. Tapi berdoa kepada Tuhan bahwa tahun 2022 masa depan kita cerah. Selamat memasuki tahun 2022. God bless you. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar kami memasuki tahun 2022 dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih yang datang daripada Roh Kudus. Sudah banyak waktu kami buang Tuhan dengan sia-sia di tahun 2021. Tapi agar kiranya tahun 2022 kami gerejamu memasukinya dengan iman dan kuasa yang datang dari Roh Kudus. Di tahun 2022 ada Tuhan Yesus juga yang siap menggembalakan kami, membimbing dan menopang kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kebenaran janjinya kepada kita. Tuhan akan membawa kita kembali kepada rancangannya. Rancangan damai sejahtera adalah rancangan Tuhan bagi kita dan bukan rancangan kecelakaan. Dalam rancangannya itulah akan diberikannya kepada kita hari depan yang penuh harapan. Segala sesuatu akan berlalu dari muka bumi ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia telah mengatakannya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Marilah kita pegang teguh janji Tuhan untuk melangkahkan kaki kita memasuki tahun 2022. Ya Tuhan Allah, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai langkah kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Janji-Mu akan kami pegang teguh dalam hidup kami. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Dialah yang diutus oleh Allah Bapa untuk memenuhi rancangan damai sejahtera dan kelepasan. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan kita dibawa ke dalam terang sesuai dengan janjinya. Dengan demikian, bersama Yesus Tuhan, marilah berbuat dan bekerja. Berjalanlah pada tahun 2022 dengan bersuka cita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanami inanami ala masuk mahita musebut jam 7 di pagi doa hamima asa keluar siya sa gereja mahita meluhujulahan jadi na baru masuk untuk siya pitu utama. So kanima pinangido tuhita sa luhut na amanami inanami nang angginami iboto nami. Maulate. Siyan samping pintu gereja menuju lahan. Jadi sa searah kita dina masuk untuk jam 7 sore masuk sian pintu utama gereja. Mau lihat ya? Tes.